ini Saka Tatal bilang ya katanya Peggy ini nggak sesuai sama foto DPO. Tanggapannya Bang mungkin? Ya, itu sangat menguntungkan klien kami ya. Ya, jadi kita melihat ya bukan cuma Sakal Tatal aja, tetapi saksi-saksi yang lain juga mengatakan bahwa tidak mengenal. Jadi tadi juga di TV Wansa sudah mengatakan bahwa cuma satu yang mengatakan mengenal ya, namanya si Aib tadi itu. Hati-hati karena dalam KUHP 242 pasal 242 itu ancamannya 7 tahun penjara. Kamu jangan main-main si Asep. Ini pesan buat kamu. Hati-hati sekali dalam memberikan kesaksian. Nah, mungkin itu untuk yang banyak nih memberikan keterangan yang masih dipertanyakan. Mungkin tanggapannya? Iya, karena munculnya banyak keterangan-keterangan, ada CCTV dan sebagainya, akhirnya membuat masyarakat semakin bingung. Jadi makanya itu tadi saya sepakat dengan Pak Susno Haji bahwa kita cepat-cepat pra-peradilan supaya cepat terungkap ini sehingga masyarakat juga tidak bingung. Mungkin terkait Egy Ripra itu sendiri ini. Iya, sekarang kan Egy Ripra muncul nih Bang yang katanya mukanya ini lebih mirip dengan sesuai dengan DPO dan lain sebagainya. Abang ada tanggapan? Itu soal itu saya rasa penyesatan dan kemudian hanya mencari sensasi aja. Itu cuma sebatas sebagai petunjuk, tidak bisa dijadikan alat bukti. Tadi sendiri yang dihadirkan oleh TV sebelah yang Firman itu mungkin dari kesaksiannya Abang mau memberikan tanggapan. Firman yang mana? Yang tadi telepon, yang dia rumahnya di belakang bengkel itu. Oh iya, kalau itu dia memberitahukan yang sebenarnya. Jadi sebetulnya dalam hal ini saya melihat bahwa bukan soal saksi-saksi ini, tetapi alibi dan alat bukti. Karena bicara hukum ini kan cuma dua, bukti dan saksi. Begitu. Jadi kita harus betul-betul yakinkan bahwa benar nggak itu betul namanya Peggy Setiawan, benar. Tapi dia pelakunya atau bukan? Kan begitu. Ada bukti-bukti apa yang bisa ditampilkan? Seperti itu kan? Ada samurai, katanya ada samurai panjang, ada samurai pendek. Tapi sampai hari ini alat bukti itu, barang-barang bukti itu semuanya pada nggak ada semua. Bang, dengan kemunculannya Egy Ripra yang mirip ini bisa dibilang meringankan klien Abang juga nggak sih? Kan kebetulan dia memang dari foto yang beredar cukup lumayan mirip banget gitu ya. Dari ciri-ciri ya. Iya, dengan dugaan netizen lah sebenarnya. Lah kalau memang ini jangan sampai salah lagi gitu loh. Kasihan kan kalau orang lain yang dikorbankan, ya, karena ini banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Bang, berarti dengan kemunculan ini juga bisa dibilang kan bukti untuk Peggy Setiawan sendiri kan lemah gitu ya. Nah, ini bisa memungkinkan dia untuk dibebaskan nggak Bang? Peggy Kalau Setiawan menurut keyakinan kami para lawyer, klien kami pasti bebas karena berdasarkan hasil investigasi saya sudah bentuk tim investigasi dan tim investigasi saya ketua investigasinya bukan kaleng-kaleng, pensiunan Kombes Pol Jidan Siagian, sarjana hukum, magister hukum. Sejak jadi polisi dia sudah di reserse, sampai pensiun pun tetap jadi reserse dan 2 kali jadi Kapolres. Nah, ini orangnya ini sekarang ini di samping saya ini. Nah, kami sudah punya bukti-bukti untuk membebaskan klien kami nanti. Bang, menurut Abang sendiri untuk kesaksian Mel-Mel gimana Bang tanggapannya? Jadi kan AF ya. Iya. Nah, ini untuk kesaksian Mel-Mel Bang. Nah, saya menduga orang-orang yang buat kesaksian seperti ini jangan-jangan dia pelakunya. Itu dugaan ya. Bisa aja dia salah satu pelakunya. Ya. Mungkin dari yang memberikan kesaksian siapa aja yang perlu diperiksa lagi menurut Abang? Kalau yang memberikan kesaksian untuk diperiksa itu ranahnya penyidik, bukan ranahnya kami ya. Ranahnya penyidik. Ya, mungkin Abang sendiri memberi masukan gitu. Kalau masukan saya, tolong direview kembali. Polisi mulai lagi dari awal dia sehingga jangan klien kami dirugikan, begitu. Karena bukti-bukti, kemudian alibi dan juga saksi-saksi itu sudah jelas menunjukkan bahwa banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah.
Dan harusnya ya kami minta sih kalau bisa kasus ini di SP3 dan klien kami dibebaskan. Untuk Peggy Setiawan sendiri udah bisa dijenguk atau seperti apa nih? Tadi sih sudah bisa dijenguk ya, ada beberapa rekan yang bisa jenguk. Nah besok ini kami juga akan ke sana untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Peggy Setiawan. Dan kami berharap besok kami tidak dipersulit oleh teman-teman polisi yang ada di Polda Jabar, biar kami bisa bertemu langsung dengan klien kami. Karena janganlah seperti tadi Pak Susno bilang bahwa jangan kami dipisahkan, dijauhkan dari klien kami gitu. Jangan dipersulit untuk kami bertemu karena kami butuh masukan-masukan. Kami juga butuh bertanya kepada dia sehingga bisa menjadikan pegangan kami di pra-peradilan nanti. Mungkin emang alasannya apa tuh? Adanya kesulitannya untuk klien abang sendiri. Nah itu kami tidak mengerti. Kami tidak paham kenapa sampai harus dipersulit untuk kami besuk klien kami. Seharusnya boleh kan? Seharusnya boleh. Nggak usah. Kemarin juga rekan-rekan juga waktu kami bertemu di Bandung, semua rekan Nagrek. di Nagrek, ya, Hari Minggu. ya hari Minggu itu rekan-rekan mengatakan bahwa ketika kami datang di sana hanya diperbolehkan 2 orang apa 3 orang itu. Sementara yang datang kan ya banyak memang dibatasin, tapi dibatasin jangan juga 3 orang. Kalau kita 68 orang ya paling tidak ya izinkanlah 10 orang gitulah bisa datang besok. Ya. Mungkin untuk Peggy sendiri akan dihadirkan pada saat apa? Untuk diungkap ke masyarakat. Kalau itu nanti mungkin pada saat persidangan nanti Peggy akan keluar sehingga masyarakat bisa tahu. Karena sampai saat ini kan masyarakat masih penasaran kondisi Peggy seperti apa, situasinya bagaimana, dia sehat-sehat atau kan masyarakat sedang bertanya-tanya ini ya. Bang, satu lagi Bang, menurut Abang sendiri kemungkinan si Mel atau AF ini persenan dia bisa jadi pelaku berapa persen sih Bang? Ya, dugaan itu kita hanya dugaan ya. Ya kita nggak bisa beritahu juga berapa persennya. Tetapi kalau menurut penyidik cukup alat bukti bisa saja bisa ini karena tiba-tiba dia nongol, dia bilang dia tahu, dia kenal dan sebagainya. Nah itu harus hati-hati sekali. Patut diperiksa. Oh harus itu dijadikan bahkan bukan cuma saksi tapi itu petunjuk sebetulnya itu. Coba ditelusuri lebih dalam lagi. Kabarnya hilang nih bang, nggak ada kabar nih, kurang kooperatif mungkin. Mungkin abang sendiri tanggapannya seperti apa? Oh saya kurang tahu itu ya. Itu hak dia. Soalnya dia mau nongol, dia mau hilang itu haknya dia. Jadi saya nggak bisa masuk ke ranah. Oke. Oke. Abang terima kasih. Flashback ke 2016 nih bang. Mungkin nama-nama yang menurut abang sendiri nih perlu diperhatikan siapa sih? Ya, yang pertama itu penyidik, ya kan? Terus kejaksaan, hakim. Jadi jangan selalu polisi-polisi juga, tetapi penyidik dan kejaksaan juga wajib itu diperiksa juga. Sehingga jangan berikutnya lagi, jangan sampai ada hakim yang memutuskan berdasarkan BAP. Kalau yang berdasarkan BAP itu kita nggak usah sidang lah, bacanya BAP itu putuskan, kan begitu. Berarti nama-nama besar perlu ya diperiksa? Oh perlu juga. Jadi bukan cuma polisinya aja, tetapi jaksa hakimnya juga perlu diperiksa juga. Kan itu mudah sebenarnya. Ya. Bedah aja kasusnya. Ya kan? Dibedah kasus itu bisa dapat semua bahwa di siapa yang membuat kelemahan daripada permasalahan ini menjadi runyam. Dari berkasnya aja dibuka. Apakah itu penyidiknya, apakah itu JPU-nya? Kalau hakim kan mungkin dia terpengaruh melihat keyakinannya deh. Tapi kalau JPU-nya kan dia harus cek itu benar-benar teliti. Baru dia berani P21. Iya, Baru P22 kan.
mungkin dari ketimpangan ini nih, mungkin nggak ada berkas-berkas dulu yang hilang apa seperti apa? Kalau hilang berarti mungkin ada di situ tanda tanya, berarti bisa ada unsur kesengajaan kan. Kalau ada hilang, kalau saya bilang itu mudah sebenarnya, nggak ada persoalan yang sulit ini. Kalau hati bersih mengerjakannya ya, nggak ada yang sulit. Siapa nih Bang yang perlu gerak menurut kamu? Kalau saya ya, saya sendiri kalau saya presiden dibentuk khusus institusi untuk pengawasan. Kalau pengawasan dari tubuh masing-masing, udahlah itu kita paham lah. Omon-omon. Ya, Cuma omon-omon kita aja. paham. Jadi kalau dibentuk ibaratnya satu institusi pengawasan baru benar. Tapi kalau masih dari institusi masing-masing, bagaimana orang nanti mutar-mutar jabatannya, nanti dia di atas bagaimana? Iya kan? Karena kita karir orang kan kita nggak tahu. Jadi memang masih banyak yang perlu kita benahi. Kalau saya gitu. Siap. Oke, Bang. Makasih, Bang. Terima kasih Bang.